Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku dan pemirsa media sosial Masjid Baitur Rahman Timur Indah yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah mudahkan kita nanti di alam barzah, di alam kubur kita, dan setiap episode di yaumil akhir nanti di padang mahsyar, mizan timbangan, al-hisab, as-sirat, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga dan dijauhkan dari azab neraka. Dan Allah menjauhkan kita juga semua dari segala mara bahaya dan bencana. Dan Allah juga memberikan kepada kita kesehatan jiwa dan raga. Dan Allah memberikan kepada kita, menambahkan kepada ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang halal, yang barakah, thayyiban mubarakah. Semoga Allah mengabulkan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah, dan juga penikmat media sosial Masjid Baitur Rahman, saya akan melanjutkan pelajaran akidah kita, melanjutkan pembahasan ke-9 dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan saya telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya definisi-definisi dari ibadah itu dan rupa-rupa atau macam-macam jenis-jenis ibadah itu. Dan saya juga telah menjelaskan pilar-pilar dari peribadatan itu, yakni 3 pilar, yakni al-hub, cinta, al-khauf, takut, dan roja.
ar-raja yakni harap. Dan terakhir pada bulan yang lalu, setahun yang lalu, karena udah tahun baru miladiah ya, saya telah menjelaskan poin C dari ibadah, yakni syarat diterimanya ibadah itu. Ada berapa ayahanda syarat diterima ibadah? Ada berapa? Nanti kalau siapa yang bisa jawab benar dikasih hadiah, minta sama Kando Ustadz Faisal. Karena dia yang hubungin saya, Ustadz Amri, Adinda tetap mengisi di masjid kita untuk tahun 2025. Jadi saya terpilih secara aklamasi sebagai salah satu caleg sebagai pengisi di masjid ini. Ada dua, yakni yang pertama ikhlas. Saya sudah menjelaskan pada pertemuan bulan Desember setahun yang lalu itu. Apa itu ikhlas? Dan saya sudah menyebutkan bahwa ikhlas itu karena Allah semata, jauh daripada syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan kita sudah menjelaskan lawan dari ikhlas itu, yakni salah satunya adalah riya, sum'ah dalam beribadah kepada Allah. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin kedua dari syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah. Syarat kedua diterimanya ibadah kita itu adalah ittiba'. Apa makna ittiba'? Yakni mengikuti. Siapa yang diikuti? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah itu. Dan kalau kemarin setiap kita mau beribadah, kita bertanya pada diri saya ini beribadah ini karena siapa? Apa karena nggak enak sama tetangga? Atau karena saya supaya dibilang orang taat? Atau supaya dapat piti? Kenapa? Itu harus kita tanya ya anda ibu. Karena itu syarat diterima ibadah. Yang kedua yang kita tanya itu, saya melakukan ibadah ini ada nggak saya ittiba dengan Rasul? Ini ada nggak Nabi melakukan ibadah ini? Nah kalau kita sudah seperti ini, maka insya Allah kita sudah menjalani tahapan untuk meyakini bahwa ibadah ini diterima oleh Allah. Oleh karenanya, yang dimaksud mengikuti Rasul itu, yakni mengikuti sunnah. Kita sering mendengar kalimat ini, yakni kembali kepada sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, yakni di surah An-Nisa ayat 59. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan kembalikanlah dia kepada Rasul. Nanti ayahanda ibunda buka ya, surah An-Nisa ayat 59. Kata para ulama ahli tafsir, semisal Al-Imam Ibnu Katsir di kitabnya Qur'anul Azim, yang dimaksud dengan apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu itu yakni persoalan agama, din, baik itu yang pokok usulnya, usuluddin, ataupun yang furu'nya, yang cabangnya, kembalikan itu kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya kepada Allah itu apa? Yakni kepada Alkitab, yakni Al-Quran itu. Dan Rasul, maksudnya kepada Rasul itu apa? Yakni kepada sunnahnya. Jadi kalau kita berbeda pendapat, apa kata Al-Quran? Apa kata Rasul? Apa kata sunnah? Yang sampai kepada kita itu sunnah itu dalam bentuk hadis. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah berkata, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mewakili sahabat. Berpegang itu kepada sunnah mereka, kata Rasulullah. Ini Rasulullah yang merintah. Maka tambah lagi satu, yakni ijma'nya para sahabat. Sudah dapat kita 3 sumbernya hukum Islam itu Quran, sunnah, hadis, yakni ijma'. Ijma' siapa? Sahabat. Rasulullah juga pernah berkata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kalau kamu berpegang kepada keduanya, pasti kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Apa arti As-Sunnah itu, ayahanda, ibunda? Kita sering mendengar, ya. As-Sunnah secara bahasa dia memiliki arti yang beragam. Ya. Yang pertama, arti kata as-sunnah itu berarti undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku. Nah, itu jadi namanya as-sunnah. Jadi kalau ada undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku, itu namanya as-sunnah secara bahasa. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu, kata Allah, merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan, yakni undang-undang, yakni aturan ketetapan kami itu. Surah Al-Isra ayatnya 77.
Allah juga berfirman, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Kata Allah, sebagai sunnah Allah, yakni undang-undang Allah, peraturan Allah yang berlaku bagi orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnah itu, yakni peraturan itu. Surah Al-Ahzab ayat 62. Jadi dari ayat tadi, dua ayat tadi, istilah atau kata sunnah itu maknanya apa? Undang-undang atau peraturan. Yang kedua, arti sunnah itu ibunda, cara yang diadakan. Nah, itu namanya sunnah. Dalilnya mana? Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi. Kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengada-ada suatu cara yang baik, dan barang siapa yang mengada-ada satu cara yang jelek. Nah, jadi makna sunnah di hadis ini yakni cara yang dibuat, yang diadakan. Yang ketiga, arti sunnah secara bahasa itu ayahanda jalan atau perjalanan yang telah dijalani. Itu nama arti sunnah secara bahasa. Apa itu? Misalnya an-nikahu sunnati. Nah, nikah itu, kawin itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Apa itu? Yakni jalan atau perjalanan yang sudah Nabi lakukan. Ya. Yang keempat, sunnah itu juga secara bahasa bisa maknanya keterangan. Ini secara bahasa. Dalilnya adalah seperti perkataan para ulama ahli bahasa lughah, sannallahu ahkamatul linnas. Allah telah menerangkan hukumnya, yakni keterangannya kepada manusia. Nah, itu minimal ada 4 arti sunnah secara bahasa. Ada juga hadis, Ustaz. Apa makna hadis itu secara bahasa, Ustaz? Hadis kalau secara bahasa maknanya yang pertama perkataan atau ucapan. Dalilnya misalnya surah An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsan, kata Allah. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, jadi makna di ayat ini haditsan itu artinya perkataan atau ucapan. Yang kedua, arti hadis secara bahasa itu artinya warta berita. Apa? Warta berita atau kabar atau cerita. Seperti firman Allah, wa hal ataka haditsu Musa. Nah, itu ada kata-kata hadis. Wa hal ataka haditsu Musa. Kata hadis di ayat ini maknanya yakni apakah telah sampai kepadamu kisah Musa. Nah, itu arti hadis di ayat itu, kisah atau cerita. Ada lagi misalnya hal ataka hadis
haditsul ghasyiyah. Nah, ini ayat favorit ini. Apa nama surahnya Ibunda? Betul, surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsun. Nah, itu ada kata hadis. Apa makna hadis di ayat ini? Ya, ini berita. Kata Allah, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Ghasyiyah. Nah, itu hadis ya. Kemudian apa makna sunnah secara istilah? Nah, itu kalau tadi etimologi, nah ini terminologi. Kita ringkas, ada beberapa makna sunnah itu menurut istilah ayahanda. Yang pertama, kata sunnah menurut ulama ahli hadis. Mereka mengartikan arti sunnah itu adalah perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, dan takrir-takrir beliau yang menjelaskan pada apa-apa yang berpokok di dalam Al-Quran dari hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Itu makna sunnah menurut para ulama ahli hadis. Karena disiplin ilmu itu memakai istilah Sunda itu. Yang kedua, menurut ahli usul fikih. Apa makna kata hadis itu? Ya, ini istilah qaulun nabi wa fi'luhu wa taqriruhu. Nah, tadi hampir sama dengan yang sebelumnya. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya, persetujuan. Ada lagi ulama ahli hadis dan ahli usul fikih, mereka memberi ta'rif atau pengertian kata sunnah itu apa-apa yang datang dari Nabi berupa perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, takrir, dan yang akan dicita-cita beliau kerjakan. Jadi ada ternyata satu pekerjaan itu belum dikerjakan oleh Nabi ayahnya, tapi beliau bercita-cita akan mengerjakannya. Maka belum beliau mengerjakannya itu, beliau keburu meninggal. Nah, itu masuk daripada yang namanya sunnah. Ada lagi yang keempat terakhir, kata atau takrif sunnah itu ayahanda menurut ahli fikih. Apa kata ahli fikih? Arti sunnah itu barang siapa yang mengerjakannya dapat pahala, dan siapa yang meninggalkannya, apa ayahanda? Tidak dapat dosa. Nah, ini makna sunnah menurut ahli fikih. Nah, tinggal kita lihat ini istilah sunnah ini dari mana, di mana disebutkannya, baru kita tahu nanti apa artinya. Jadi kalau kita, apa sholat yang kau kerjakan itu? Oh, sholat sunat. Nah, itu berarti maksud kata dia sholat sunat itu apa ya? Ya, ini menurut arti fikih, yakni sholat yang aku gawe kini, yakni sholat yang kalau dikerjakan kau dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berarti kau tidak dapat apa-apa atau tidak berdosa. Nah, itu pengistilahan, yakni yang namanya sunnah itu. Kalau di Indonesia itu ayahanda ibunda ada lagi tuh kata sunnah itu. Apa? Coba ayahanda tahu nggak? Laki-laki pasti tahu ini. Cuman hanya ditukarnya jadi huruf T. Apa itu? Hah? Sunat. Apa arti sunat ayahanda? Apa? Potong. Nah, itu bahasa Indonesia.
Dia pakai T. Anak kau apa? Lagi sunat. Oh, lagi dilakukan berpahala. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu salah. Itu arti secara fikih. Sunat di situ maksudnya khitan. Nah, itu kita harus tahu itu. Sebagian kita yakni kadangkala salah dalam menempatkan kata atau istilah sunnah itu. Ayahanda dan ibunda yang dimuliakan Allah. Kemudian sebagaimana dalam semua disiplin ilmu Islam itu pasti ada penyimpangannya. Apa saja itu? Dalam hal apa saja pasti ada penyimpangan. Nah, di dalam sunnah ini juga para ulama menjelaskan penyimpangan yang terjadi terhadap sunnah ini. Yang pertama, sebagian umat Islam ada yang merasa cukup menggunakan Al-Quran saja dalam berislam. Dia tidak pakai sunnah, dia tidak pakai hadis. Dulu tahun 70-an ada terkenal aliran, pernah ibunda dengar, namanya aliran ingkar sunnah. Ayahanda yang sudah umur 60-an pasti pernah dengar. Pernah dengar gak? Ada aliran namanya ingkar sunnah. Nanti saya bahas itu kalau suatu saat dalam usulul firaq. Di Indonesia itu tahun 70-an 80-an pernah itu heboh aliran ingkar sunnah. Salah satunya bikin pengajian di belakang atau depan rumah sakit Cipto. Itu heboh sampai keluar fatwa MUI, keluar fatwa dari Kejagung. Jadi aliran itu dilarang. Ayahanda, ibunda bisa cari buku, misalnya aliran-aliran sesat di Indonesia, buah karya Ustadz Artono Abad Jais. Itu beliau ada mencantumkan itu, salah satu aliran sesat itu namanya ingkar sunnah. Jadi dia Qur'aniyun. Dia hanya pakai apa? Quran saja, nggak mau pakai hadis. Padahal lucu sekali ya, ada ustadz yang berdebat dengan tokohnya itu. Lalu ustadz ini bertanya kepada dia, apa dalil kau itu? Yakni kau nggak mau pakai sunnah dalam berislam itu. Apa dia berkata? Kana khuluquhu al-Qur'an. Sesungguhnya akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Dia jawab seperti itu. Ustadz yang bertanya ini karena dia ahli sunnah, ahli hadis, langsung dia tertawa. Apa yang kau sebut tadi itu, kata dia. Barusan yang kau sebut itu apa? Itu kan sunnah, hadis. Yakni hadis Bukhari Muslim. Masa kau menolak sunnah dengan sunnah? Masa kau nolak hadis dengan hadis? Lucu. Selesai debat, selesai dialog, tidak bisa lagi teruskan. Senjata makan. Jadi nggak mungkin orang menolak sunnah itu. Nggak bisa dia beragama tanpa beribadah tanpa sunnah. Bahkan kata para ulama, nggak bisa kita berislam tanpa sunnah. Oleh karenanya salah satu ulama, yakni Al-Imam Barbahari, di kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, Al-Islam huwa sunnah, huwa sunnatu hiyal Islam. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Nggak bisa dipisah. Nah, ini akan kita jelaskan. Yang kedua, sebagian lagi memahami Al-Quran hanya mengandalkan akal masing-masing.
apa? Ngandalin akal. Oh, Al-Quran ini maknanya ini, akalnya semata. Atau hanya dari segi bahasa. Nanti ayah anda lihatlah. Jangankan orang Indonesia, orang Arab saja, dia memahami Quran dengan bahasa saja bisa tersesat. Dengan bahasa saja. Hah? Nanti bulan Ramadan kan ada ayat-ayat terkenal tuh, surah Al-Baqarah 183, 184, 185. Nanti ayah anda buka ya. Itu ada kisah yang ayat itu berbunyi, makan dan minumlah kamu sampai jelas benang putih dan benang hitam. Itu makna secara bahasa Arabnya itu memang. Jadi ada sahabat Nabi itu ditaruh unian benang putih, benang hitam itu makan dia terus sampai jelas, yakni benang putih kayak benang hitam tadi. Berarti hari sudah siang, yuk makan terus. Maka turunlah ayat itu. Kata Nabi, kata Allah, yang dimaksud sampai jelas benang putih, benang hitam itu maksudnya waktu fajar. Yakni masuknya subuh. Berhenti kamu makan itu. Bukan benar-benar kamu taruh benang putih, benang hitam itu. Lihat, orang Arab tulen. Salah sahabat tadi itu. Langsung turun ayat. Nanti ayat anda lihat. Surah Al-Baqarah ayat 187. Ada juga yang salah dalam ini. Yakni sunnah itu diukurnya dengan akal. Kalau tidak masuk akal, tidak dipakainya. Kalau masuk akal ditolaknya. Ini juga sesat. Masuk orang sudah mati bisa dengar terompah sendal orang yang antar dia ke kuburan. Ayah anda percaya nggak bahwa orang yang barusan dikubur dia mendengar langkah kaki, terompah kaki, sendal orang yang antarnya balik? Percaya? Ayah anda percaya? Kok ragu-ragu jawabnya? Percaya? Percaya? Percaya. Kenapa? Karena ada hadisnya, ada sunnahnya. Kalau menurut akal Abu Jahal, bohong Muhammad. Orang lah jadi tulang. Kenapa kita beriman? Karena kita percaya, karena iman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa itu? Yakni orang yang beriman kepada yang ghaib. Nabi mengabarkannya. Nanti dengar kamu terompa orang yang antar kamu itu, mayat itu. Kenapa? Karena sunnahnya ada Nabi yang ngecek. Nabi itu kalau ngomong sesuai wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, sesungguhnya apa yang dia omong itu tidak menurut nafsu dia, Muhammad itu. Itu wahyu yang disampaikan kepadanya. Manusia ini kadang nolak, tidak sesuai apa. Padahal dia sendiri kalau dibantah, ini dia. Kalau kita tanya kepada orang yang andalin akal tadi itu, ente percaya ada akal? Oh iya, ini kan saya nolak apa tadi itu, terompah didengar tadi itu, akal saya nggak masuk. Kita jawab,
Coba tunjukkan kepada saya mana akal kau tuh. Di mana letak akal kau tuh? Tidak bisa dia nyebutinya. Di mana akal ayanda? Halo? Ayanda di mana? Di mana? Di kepala, Ustaz. Coba buka kepala itu. Ada? Bahkan ada orang yang menyangkalnya. Apa itu? Dasar otak di dengkul. Nah, berarti ada yang bilang di dengkul. Padahal kalau diketok-ketok dengkul itu nggak bisa. Ruh. Ayah anda percaya ada ruh? Ayah ibunda percaya ada ruh? Coba, mana ruh di mana? Tunjukkan, ayo. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh. Kata, jawab Muhammad, sesungguhnya ruh itu urusan Tuhanmu dan kamu tidak dikasih tahu sedikit. Ruh aja kita percaya, tidak tahu kita di mana tempatnya. Kalau Ruhaimin tahu gitu. Muhammad Ruhaimin, oh di situ rumahnya. Ikor roh. Kenapa? Karena kita beriman. Jadi ada yang di diri kita itu sendiri yang kita yakini keberadaannya, tapi kita nggak bisa lihatnya. Ada yang kita bisa merasakannya aja. Ibunda, Amri tanya, Ibunda percaya ada angin? Tunjukkan kepada Amri ibunda, mana angin itu? Oh, kau berhembus Ustaz, betul. Oh, ada baunya Ustaz. Bau rendang. Itu angin lain itu. Jadi yang jelas, kembali kita ke tadi itu, jadi orang beriman itu yakin dia kalau sudah Allah yang bilang, Nabi yang bilang, maka dia percaya. Walaupun itu enggak masuk akal dia, belum dia melihatnya dan seterusnya. Itu akidah ayat. Kemudian apa fungsi as-sunnah itu? Fungsi as-sunnah itu adalah dia sebagai penjelas Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi sunnah Nabi itu penjelas Quran. Allah menurunkan Quran melalui Jibril. Nah, Nabi yang menjelaskannya, itulah fungsi sunnah itu. Para ulama membagi dua. Yang pertama, tugas Nabi itu menjelaskan lafaz demi lafaz jadi Quran itu. Ya. Dan tidak menyembunyikannya. Tidak satu pun ayat, bahkan huruf dari Allah itu melalui Jibril itu yang Nabi simpan, tidak disampaikannya kepada kita. Semuanya Nabi sampaikan. 6.600 sekian ayat, 114 surat, semuanya Nabi sampaikan. Kata Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika bir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu. Ini surah Al-Maidah ayat 67. Kata Aisyah, barang siapa yang berkata kepada kalian, sesungguhnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan satu saja perkara, padahal beliau diperintah untuk menyampaikannya, berarti dia telah berbuat bohong yang besar kepada Allah. Lalu Aisyah baca ayat tadi itu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu menyampaikan semuanya ayahanda. Walaupun itu tidak disukai orang, walaupun itu merugikan kredibilitas beliau, beliau sampaikan.
Apa contohnya Ustaz? Banyak. Misalnya nanti ibunda buka surah Al-Ahzab ayat 37. Surah ke-33 ayat 37. Nanti ayahanda baca itu ya. Kisah ayat yang ada di surah itu, ayat itu. Surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi di ayat itu berkisah Nabi itu punya anak angkat. Siapa? Namanya Zaid bin Harisah. Jadi punya kebiasaan di zaman itu, kalau punya anak angkat dipakai namanya bapaknya itu, Zaid bin Muhammad. Ini bid'ah, karena Allah tidak ada menurunkan perintah itu. Kebiasaan orang jahiliyah itu dulu, zaman Nabi dulu. Termasuk Nabi juga, dia nama anak angkatnya tuh Zaid bin Muhammad dirubah. Kebiasaan di masyarakat jahiliyah pada saat itu, tidak boleh bapak angkat menikahi mantan istri atau bekas istri anak angkat. Paham? Sama seperti dianggapnya mantan atau bekas istri anak kandung. Itu kebiasaan. Nah, suatu ketika Zaid bin Harisah ini, dia merasa tidak cocok lagi dengan istrinya, yakni Zainab binti Jahas. Dia ingin menceraikan. Ada sesuatu dalam hati Nabi. Maka Allah turunkan ayat sebagai contoh, yakni ketika Zaid bin Harisah itu menceraikan istrinya, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW menikahi siapa? Zainab binti Jahas itu. Yang pada saat itu nggak ada kebiasaan seperti itu. Kalau Nabi orangnya nggak jujur, tentu dia nggak sampaikan ayat ini. Tapi karena ini perintah Allah, disampaikan, aku disuruh menikahi bekas istri anak angkatku ini. Maka berubahlah itu peraturan. Lihat. Padahal itu Nabi jadi. Yang kedua, terkenal ini, ayahanda juga hafal. Imam di sini hafal surahnya. Surah Abasa. Betul? Abasa wa tawalla anja'ahum a'ma dan seterusnya. Kisah tentang sahabat Nabi yang tunanetra, yang buta, namanya apa? Abdullah bin Umi Maktum. Ya, ini Nabi itu sedang ngobrol sama, mendakwahi orang jahiliyah, tokoh-tokohnya, pembesarnya, penjabatnya. Datang itu Abdullah bin Abu Maktum mau tanya sesuatu dengan Nabi. Nabi langsung bermuka masam. Maksud Nabi itu, ya kan Abdullah bin Abi Maktum ini tiap hari ketemu, kaget lah. Aku ini lagi ini. Allah tegur Nabi, turun. Dia bermuka masam, Muhammad bermuka masam. Sudah datang kepadanya orang buta, tunanetra. Padahal orang tunanetra ini menginginkan pelajaran dari dia. Dia lebih mementingkan siapa? Pejabat ini. Nah, ini pelajaran bagi dai, ustaz. Jangan mentang-mentang diundang sama pejabat, lalu orang yang pertama ngundang yakni yang kere, yang miskin. Maaf ya Pak, padahal Bapak inilah pertama ngundang, jangan main-main. Karena dia nggak boleh. Nabi kalau nggak mau, nggak disampaikan oleh Nabi surah itu, karena menegur beliau, tapi beliau itu sampaikan. Ya. Yang kedua, sebagai penerang dari Quran ayahanda. Karena Quran itu sifatnya umum. Datanglah hadis Nabi itu menjelaskannya, banyak contohnya itu. Salah satu adalah misalnya ada di surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya.
Jadi pencuri laki-laki, kata Allah, pencuri perempuan potong tangannya. Di ayat ini tidak dijelaskan maling itu maling apa. Yang dipotong tuh tangannya yang mana? Kok tanganku segini? Datanglah sunnah Nabi, hadis Nabi itu merincinya bahwa yang dimaksud dengan mencuri itu yakni yang mencuri 1/4 dinar. Kalau mencurinya di bawah 1/4 dinar, dia tidak dipotong tangannya. Itu berarti fungsi sunnah itu benar-benar. Orang salah memahami Quran. Coba bayangkan tadi itu. Kalau ada sunnah tadi, ada orang makan permen dipotong, maling permen dipotong tangannya. Ini salah. Kata Nabi, la qata'a illa fi rubu'i dinarin fasa'idan. Tidak dipotong tangan pencuri kecuali dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Nanti ayahanda carilah berapa 1/4 dinar. Kalau duit berapa lah. Kalau benda begitulah nilainya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian tangan yang dipotong itu yang mana? Datanglah itu sunnah menjelaskan. Tangan yang dipotong itu bukan ini, tapi mana? Pergelangan. Dalam fikihnya itu, kalau orang mencuri pertama itu apa? Potong tangan kanannya. Nih. Kalau dia mencuri lagi, Ustaz, curi lagi, potong kaki kirinya. Yakni cuman enggak. Kalau menurut syariat Islam, ininya nih, potong sini. Nih. Bukan ininya sini. Nih. Jadi dia masih bisa maling lagi, curi lagi, dia potong tangan mana? Kiri. Curi lagi dia potong ini. Lah curi lagi, Ustaz. Itu ulama beda. Itu ada yang mengatakan dia di penjara. Itu hukum Islam. Ayahanda bunda bisa baca di kitab-kitab fikih ulama. Yang mudah itu ada fikih Islam, buah karya ulama besar kita Sulaiman Rasyid. Itu ayahanda, warnanya kuning itu. Fikih Islam. Banyak itu di rumah-rumah, di sekolah banyak. Itu ada dijelaskan salah satunya itu. Pada udah jam 6 ini baru satu contoh itu. Yakni pentingnya sunnah itu. Ya sebagai penjelas apa? Quran. Enggak bisa orang ngamal Quran tanpa sunnah, tanpa hadis. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Ada? Kalau tidak ada, saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Berarti penjelasan saya bisa dipahami. Bagus, ini berarti ujian terhadap saya dan ujian untuk ayahanda ibunda. Ayahanda orang yang cerdas dan pintar, jadi bisa menerima apa yang sampaikan. Buktinya nggak ada pertanyaan lagi. Khalas, selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.